Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran Pak Kis. Ya. Untuk pelajaran pagi hari ini, Pak Kis ingin menyampaikan pelajaran fikih tentang tema sholat jamak. Menjamak sholat artinya menggabungkan dua sholat fardu dalam satu waktu. Artinya dalam satu waktu itu langsung bersamaan, tidak boleh jeda-jeda. Jadi digabungkan ya, langsung dalam waktu itu. Misalkan duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Akan tetapi sholat subuh tidak boleh dijamak. Cuma sholat subuh saja yang tidak boleh dijamak. Dan ketika menjamak sholat harus sesuai dengan pasangannya masing-masing. Artinya sholat itu yang dijamak antara duhur dan asar, maghrib dan isya. Tidak boleh asar dengan maghrib atau asar dengan isya, tidak boleh. Cuma yang boleh hanya duhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Jadi ini perlu diperhatikan. Sudah jelas ya? Macam-macam sholat jamak ada dua. Yang pertama jamak takdim dan yang kedua jamak takhir. Sholat jamak takdim itu dimulai dari sholat yang pertama. Misalkan sholat duhur dan dengan asar dimulai waktu duhur, dimulai sholat duhurnya dulu di waktu duhur, di waktu awal. Jadi duhur dengan asar itu kan awal duhur, jadi dimulainya mulai sholat duhur dulu baru sholat asar, tidak boleh dibalik. Yang kedua berniat menjamak sholat takdim. Niatnya sholat jamak takdim karena di awal. Yang ketiga berurutan atau langsung antara dua sholat. Artinya ketika sudah salam sholat jamak duhur terus disambung berdiri langsung ya sholat asar. Jadi disambung. Kalau sholat jamak takhir itu dimulai dari sholat yang pertama boleh, dari sholat yang kedua boleh. Dimulainya di waktu akhir. Misalkan duhur dengan asar itu dimulai dilaksanakan di waktu asar. Ya, dilaksanakan di waktu asar, di waktu akhir karena takhir itu di waktu akhir. Yang kedua berniat menjamak sholat takhir. Ini niat ini penting. Ya harus ada niatnya menjamak sholat takhir. Yang ketiga berurutan atau langsung antara dua sholat. Seperti sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir itu sama. Pelaksanaannya ketika langsung salam berdiri melanjutkan sholat yang kedua. Ya seperti itu. Insya Allah paham ya. Selanjutnya adalah sebab-sebab yang membolehkan sholat dijamak. Yang pertama adalah shofar. Artinya shofar adalah dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat. Perjalanannya adalah perjalanan bagus, ya, diridhoi Allah. Jadi tidak maksiat. Contoh silaturahim ke saudara, terus
ziarah dan sebagainya. Yang dibentuk maksiat adalah berniat untuk mencuri, berniat untuk membunuh dan sebagainya. Nah, perjalanan ini disebut maksiat. Jadi nggak boleh, harus sifatnya adalah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala perjalanannya. Yang kedua adalah ketika sakit. Tapi sakitnya itu sakit yang kira-kira itu parah. Jadi tidak sakit seperti sakit gatal, sakit panu dan sebagainya itu enggak. Jadi sakitnya yang kira-kira itu sakit parah, sholatnya boleh dijamak. Misalkan mau operasi, mau apa itu, nanti harus istirahat total dan sebagainya. Nanti nah ini sholatnya boleh dijamak. Yang kedua, ketika haji. Nah, ini kebanyakan kalau ketika pas penerbangan. Penerbangan ketika di pesawat. Nah, ini sholatnya boleh dijamak karena harus menghemat waktu dan juga menghemat air ataupun tempat yang harus kita tempati di situ. Ya, yang keempat adalah hujan. Hujan di sini adalah hujan yang deras. Nah, ketika kita mungkin sudah di masjid, hujannya deras, atau mungkin kita dalam perjalanan, hujannya deras. Nah, di situ kita boleh, hujan yang sangat lebat itu kita boleh menjamak sholat kita. Terus selanjutnya yang nomor 5 adalah timbunan lumpur. Jadi ada bencana di suatu tempat daerah itu ada longsor ya, terus jalannya itu tertimbun lumpur, sekitarnya tertimbun lumpur. Jadi kita itu seperti wilayah itu terisolasi. Jadi sholatnya boleh dijamak karena memang keadaan yang memang harus seperti itu. Yang keenam adalah angin dingin yang bertiup kencang. Jadi ketika musim dingin ya, anginnya juga tertiup kencang banget. Nah, kita boleh menjamak. Ya, kita boleh menjamak dengan catatan memang itu kondisinya itu membahayakan ketika kita keluar, mungkin bisa saja nanti pohon tumbang, rumah bisa saja tertera angin dan sebagainya membahayakan. Nah, ini kita boleh menjamak. Dan yang terakhir adalah ketika kita mempunyai keperluan darurat atau yang mendesak. Nah, ini keperluan yang mendesak seperti mungkin ada yang ingin operasi, membutuhkan donor darah, kecelakaan dan sebagainya harus segera tangani dan sebagainya. Nah, ini sholat kita boleh dijamak. Inilah sebab-sebab yang membolehkan sholat jamak. Baiklah, itulah tadi pelajaran fikih dari Pak Kis. Semoga bermanfaat, kita semua sehat, selamat dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan kita semua jadi anak yang solih dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua jadi anak yang cerdas, pandai, dan bisa membahagiakan orang tua dan guru-guru kita. Dari Pak Kis, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.